Lumen nomor 11.660, 8 Juli 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Iman yang Luar Biasa. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Yesus dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius bab 9 diawali dengan kisah Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Selanjutnya, kisah Matius, seorang pemungut cukai yang dipanggil Yesus dan mengenai hal berpuasa. Lalu, kisah berlanjut tentang seorang kepala rumah ibadat seperti yang dapat kita baca dalam Injil hari ini. Kepala rumah ibadat itu minta bantuan Yesus untuk anak perempuannya yang baru saja meninggal. Kepala rumah ibadat itu mengetahui bahwa satu-satunya orang yang dapat menolong dirinya adalah Yesus. Karena itu, dia berusaha mencari Yesus. Kepala rumah ibadat itu berkeyakinan bahwa Yesus dapat membangkitkan anak perempuannya yang sudah meninggal. Keyakinan itu mendorong kepala rumah ibadat pergi dari rumahnya supaya dapat bertemu dengan Yesus. Setelah melewati perjuangan yang panjang dan melelahkan, kepala rumah ibadat tersebut bisa bertemu dengan Yesus. Saat bertemu Yesus, dia menyembah Yesus dan meminta Yesus untuk datang ke rumahnya. Menyembah Yesus berarti menghormati dan meninggikan Yesus. Menyembah ditunjukkan dengan sikap menundukkan kepala atau membukukan badan. Saudara-saudari terkasih,
pada waktu Yesus tiba di tempat kediaman kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Yesus, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Kegemparan dan kegirangan yang hebat terjadi berkat iman yang luar biasa dari sang kepala rumah ibadat. Dan dalam seluruh Injil, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, kita temukan bahwa sangat sedikit sekali orang yang dapat dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Hal itu terjadi karena hanya sedikit pula orang yang memiliki iman yang luar biasa. Salah satunya ialah kepala rumah ibadat tersebut. Iman berarti percaya kepada kekuasaan dan kebesaran Allah. Iman mengubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan iman, tantangan seberat apapun bisa dihadapi. Saudara-saudari terkasih, iman yang luar biasa sangat mempengaruhi hidup seseorang. Namun, tidak setiap orang memiliki iman yang luar biasa seperti yang dimiliki oleh kepala rumah ibadat. Sebab kadar atau tingkat iman setiap orang tidak sama. Kadar iman yang tidak sama dipengaruhi oleh faktor lingkungan, semangat hidup rohani, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Orang yang setiap hari Minggu pergi ke gereja belum tentu menunjukkan bahwa dia memiliki kadar iman yang tinggi. Demikian pula orang yang jarang ke gereja belum tentu kadar imannya rendah. Sebab ada orang ke gereja karena ingin dipuji. Ada yang ke gereja sekedar memenuhi kewajibannya sebagai orang Katolik. Sementara orang yang memiliki kadar iman yang tinggi memiliki sikap berbeda. Orang yang imannya luar biasa pergi ke gereja karena kesadaran. Orang yang imannya luar biasa pergi ke gereja karena membutuhkan Tuhan. Kesadaran dan kebutuhan akan Tuhan mendorong mereka mencari berbagai cara untuk bisa ke gereja dan berdoa pribadi. Hujan dan badai pun tak dihiraukan, sebab mereka begitu rindu dan mencintai Tuhan lebih dari diri mereka sendiri. Saudara-saudari terkasih, kadar iman yang luar biasa dari kepala rumah ibadat didukung pula oleh sikapnya yang luar biasa. Sebagai kepala rumah ibadat, dia termasuk orang yang terhormat dan memiliki kuasa. Dan sebagai orang terhormat dan memiliki kuasa, kepala rumah ibadat itu bisa saja menyuruh bawahannya untuk pergi mencari atau menemui Yesus. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh kepala rumah ibadat tersebut. Kepala rumah ibadat itu menunjukkan harapan yang besar
serta rasa hormatnya yang tinggi kepada Yesus dengan pergi seorang diri menemui Yesus. Kepala rumah ibadat juga mau merendahkan dirinya di hadapan Yesus dengan cara menyembah Yesus. Dan sebagai Tuhan, Yesus tahu ketulusan dan kesungguhan dari sikap kepala rumah ibadat. Rasa hormat, keinginan yang kuat, dan sikap rendah hati merupakan kunci bagi seseorang untuk mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Banyak di antara kita para pengikut Yesus yang kurang menunjukkan sikap yang hormat kepada Yesus. Kita juga terkadang kurang gigih dalam berjuang, mudah putus asa, dan gampang menyerah. Kita juga terkadang kurang memiliki sikap rendah hati. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita memiliki iman yang luar biasa kepada Yesus? Ataukah kita menjadi orang yang mudah putus asa dan gampang menyerah? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik dan mengerti kebutuhan kami. Engkau mengabulkan permohonan kepala rumah ibadat dengan membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Kami mohon, bangkitkanlah iman kami, agar kami pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.